Ya nurul hilal akbital fasyauku tal wal qalbu sama nahwa sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kajian ayat hadis dan hadis tentang kerjasama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Febri Indra Kusuma. Saya Yunita Mesari. Saya Ayu Latifatul Husna. Saya Femin Pengkasyahani. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kerjasama. Kerjasama secara harfiah berarti al-iktilah atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah syirkah atau kerjasama adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun pengertian syirkah menurut para fuqaha adalah sebagai berikut. Ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad atau antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam kerjasama pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Yang keempat, menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah tetapnya hak atas sesuatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang terakhir, menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dari definisi di atas dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Saya akan mempresentasikan ayat dan hadis tentang kerjasama. Ayat Al-Quran tentang kerjasama diantaranya 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiyu dan halaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Dalam ayat ini terdapat kalimat dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah dan takwa, takut kepada larangannya, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan dibandingkan semua undang-undang positif. Yang kedua adalah Quran Surah An-Nur ayat 33. Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu harus berdasarkan perjanjian atau kebebasan dan tidak bersifat memaksa. Karena apabila memaksa dalam hal yang tercela, maka Allah akan membebankan dosa-dosanya kepada. Yang ketiga, Quran
Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisabili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ayat ini menjelaskan bahwa di samping mereka melaksanakan sholat wajib dan sunnah, mereka juga melakukan atau mengeluarkan infak fisabilillah dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela, karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta, bagian karena yang keempat, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'asliku baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Dan begitu pula orang yang melonggarkan satu kesulitan dari orang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada mereka. Yang kelima, Quran Surah Ar-Rahman ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu wada'aha lil anam. Artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia mendatarkan bumi untuk tempat tinggal binatang dan semua jenis yang mempunyai roh, dan di bumi itu tempat kehidupan untuk mengambil manfaat dari benda-benda di permukaan bumi dan yang berada di dalam buminya. Kemudian hadis tentang kerjasama, yang artinya dari Abu Hurairah, ia menghubungkan hadis tersebut kepada Nabi. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah orang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari dua orang itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka apabila salah seorang yang bersekutu itu adalah yang mengkhianati temannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan. Ini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kerjasama atau syirkah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun syirkah. Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah berlangsung. Adapun macam rukun syirkah sebagai berikut. Yang pertama adalah sihir, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Sihir terdiri dari ijab yang artinya ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan qabul yang artinya ungkapan penerimaan perserikatan. Yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Yang kedua adalah dua pihak yang berakal akhidain. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi atau ahliyah al-ahad, yaitu
membelanjakan harta. Yang ketiga, objek syirkah, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk hutang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syirkah sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu yang pertama, modal yang dibayarkan oleh pihak yang berangkat harus sama jenis dan nilainya. Misalnya, jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama. Yang kedua, modal diharuskan untuk keperluan yang sama. Demikian juga harus sama jumlahnya. Yang ketiga, modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat syirkah. Syarat syirkah merupakan suatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun macam yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, balik, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta. Yang kedua adalah modal syirkah diketahui. Yang ketiga adalah modal syirkah ada per saat transaksi. Yang keempat adalah besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, seperempat, dan sebagainya. Demikian penjelasan dari syarat dan rukun syirkah. Terima kasih. Saya akan membahas tentang macam-macam kerjasama atau syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah syirkah amlak atau sukarela. Adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah ikhtiariyah adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang yang dibelikan sesuatu atau dihibahkan sesuatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Yang kedua adalah syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Yang kedua adalah syirkah uqud, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. Syirkah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah syirkah inan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan dibagi hasil yang telah disepakati di awal. Apabila bisnis ini mendapatkan keuntungan, mereka berhasil berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Akan tetapi, apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugiannya, bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Syirkah ini memiliki syarat, yaitu yang pertama adalah modal
harta tunai, bukan utang, dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada. Yang kedua adalah modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak. Selanjutnya adalah syirkah mufawadoh, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah modalnya harus sama. Apabila di antara anggota berserikat ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah ini tidak sah. Yang kedua adalah mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau balik tidak sah dalam beranggotakan pada perserikatan ini. Yang ketiga adalah mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non-muslim. Yang keempat adalah masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah atau kerjasama ini. Selanjutnya adalah syirkah abdan, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor, akuntan publik, dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank. Selanjutnya adalah syirkah wujuh, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dari antar sesama mereka. Selanjutnya adalah syirkah mudharabah, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung oleh pekerja. Seperti yang ditegaskan pada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang kedua adalah dari surat An-Naba ayat 11 berbunyi, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Yang ketiga terdapat pada surat Al-A'raf ayat 10 yang memiliki arti, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dari ayat-ayat di atas menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara mencari rezeki yang halal, salah satunya adalah cara mengadakan perserikatan syariah berbasis mudharabah. Selanjutnya adalah berakhirnya kerjasama atau syirkah. Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal seperti yang berikut ini. Yang pertama adalah salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua adalah salah satu pihak kehilangan kecakapan atau bertasaruf, keahlian dalam mengelola harta, baik karena gila atau sebab yang lainnya. Yang ketiga adalah salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi jika bersyirkah lebih dari 2 orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat adalah salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima adalah modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap atau hilang sebelum terjadinya percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi resiko bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.